right there. Cerita film ini berlatarkan di tahun 1993. Terlihat mobil bus sedang melakukan perjalanan. Di dalam bus tersebut terlihat wanita cantik bernama Lisa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan 3 turis yang bernama Tracy, Tony, dan Maddie. Ternyata mereka memiliki tempat tujuan yang sama, yaitu Sambuci, Italia. Mereka pun berbincang menanyakan pekerjaan masing-masing. Lisa mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pemulih lukisan, sedangkan ketiga orang turis itu bekerja sebagai ahli biologi yang mengamati hewan-hewan di hutan. Di malam harinya, mereka pun sampai di tempat tujuan. Sebelum berpisah, mereka berjanji bertemu kembali untuk jalan-jalan. Bye. See ya. Bye. 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 Kemudian, di esok harinya, Lisa sedang duduk di tempat perhentian bus. Tiba-tiba, seorang pria bernama Markus datang menghampiri Lisa dan mengatakan bahwa bus sudah pergi. Laki-laki itu menanyakan kepada Lisa kemana ia akan pergi. Lisa menjawab bahwa dirinya akan pergi ke perumahan Malvisi. Si Markus pun menawarkan diri mengantar Lisa ke tempat tujuannya. My name is Yeah. Perjalanan yang tidak terasa, mereka akhirnya sampai di perumahan Malvisi. That's right there. Sebelum berpisah, Lisa meminta ingin bertemu kembali dengan Markus di lain waktu. Kebetulan sekali, Markus mengelola kafe di depan rumah Malvisi. Jadi Lisa bisa datang ke kafe jika ingin menemuinya. Lisa pun pergi ke rumah tersebut. Good morning. It's a pleasure to. Lisa akhirnya bertemu dengan wanita janda pemilik rumah yang akan memperkerjakannya. Wanita janda itu bernama Emma. Kemudian, Emma menunjukkan lukisan gosong yang harus diperbaiki oleh Lisa. Lisa mengatakan memperbaiki lukisan itu tidak akan mudah karena ukuran kampasnya besar dan sudah menghitam. Untuk menyelesaikannya, Lisa membutuhkan waktu selama 1 bulan. Tapi Emma meminta Lisa menyelesaikannya dalam waktu 2 minggu saja karena lukisan tersebut akan dilelang dan harganya sangat fantastis. Lisa pun menyanggupi keinginan dari Emma, tapi ia meminta untuk tidur di ruangan tempat lukisan ini berada. Kemudian Lisa pun memulai pekerjaannya. Di tengah pekerjaannya itu, Lisa yang penasaran mencari tahu asal suara itu. Ternyata nyanyian itu berasal dari seorang anak gadis. Saat Lisa hendak menghampirinya, Lisa pun keheranan dengan anak gadis itu. Hari pun sudah malam. Scene beralih ke Tony yang sedang memasang alat perekam di pohon. Saat ia mendengarkan rekaman, tiba-tiba ada suara aneh yang membuatnya terkejut. Ia pun keluar tenda dan mencari tahu asal suaranya. Tapi tiba-tiba, apa yang sebenarnya terjadi? Tracy dan Maddie menyadari bahwa itu adalah suara Tony. Maddie langsung mencari tahu keberadaan Tony. Di antara semak-semak, Maddie melihat topi Tony tergeletak. Ia terkejut dan langsung memberitahu Tracy harus melaporkan kejadian ini ke polisi. Tapi sungguh sayang sekali, ternyata para turis itu dimasukkan ke penjara. Di penjara itu sudah ada pria memilukan yang ditahan sebelumnya. Para turis panik dengan kondisi yang mereka alami. Apa yang akan terjadi pada mereka? Kembali lagi ke Lisa yang sedang bekerja. Emma mengajak Lisa makan malam bersama dengan putrinya. Lisa pun mengetahui ternyata anak gadis yang ia temui waktu itu adalah Julia, anaknya Emma. Di tengah santapan malam, Lisa sedikit bertanya kepada Julia. Tapi Julia tidak menyukai kekepoannya. Ia langsung pergi meninggalkan meja makan.
Emma menjelaskan sikap putrinya yang seperti itu terjadi karena gangguan kepribadian parah yang menyebabkan Julia tidak bisa cocok dengan siapapun. Kemudian beralih lagi ke penjara tempat para turis dikurung. Tiba-tiba masuk sosok pria misterius ingin melakukan sesuatu. Oh, ternyata pria misterius itu berbadan buntal dengan wajah yang camehong dan membawa ember. Entah apa sebenarnya yang dilakukan pria buntal itu. Di saat itu pula, si Tony terus saja membuat kegaduhan hingga membuat pria buntal itu marah. Malang sekali, si Tony dibuat tidak berdaya hingga merangkak kesakitan. Akan tetapi, sungguh malang sekali. Ia pun dilempar ke sumur sampai mokad. Apa sebenarnya alasan dibalik perbuatan si pria buntal itu? Lalu scene kembali lagi ke Lisa yang sedang menggosok lukisan tersebut. Akan tetapi, ia pun heran dengan gambar lukisan tersebut yang menyeramkan. Meskipun takut, ia pun tetap melanjutkan pekerjaannya. Tapi tiba-tiba, semenjak kejadian itu, keanehan pun mulai menimpa Lisa. Kemudian, saat Lisa sedang tertidur, terlihat sesosok misterius berkepala botak yang ingin mendekatinya. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Tapi anehnya, kenapa sosok itu tiba-tiba muncul di lukisan? Padahal Lisa belum membersihkan bagian lukisan itu. Run away. Oh, you still can. Julia memperingatkan Lisa untuk segera melarikan diri karena sebenarnya lukisan yang sedang ia perbaiki merupakan lukisan terkutuk yang dibuat penyihir Dorka. Lukisan itu akan membuat orang yang menghidupkannya terus dihantui. Kemudian Lisa bertemu dengan Marco dan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Namun, Marco meyakinkan Lisa untuk tetap melanjutkan pekerjaannya. Lisa pun mendengarkan apa yang dikatakan Marco. Kembali lagi ke penjara. Ternyata pria itu mengambil darah dari sosok pria misterius yang ada di dalam sumur. Namun, untuk apa sebenarnya darah itu? Hey! Sekarang giliran Madi yang mendapat siksaan dari pria buntal itu. Tidak ada ampun sama sekali. Pria buntal itu menggunakan alat penggaruk rumput untuk menyiksa Madi. Kasihan sekali. Madi digusur dan dimasukkan ke sumur. Habis sudah, Madi Mokat disantap sosok misterius.
Cerita film berlanjut ke Lisa yang sedang tertidur. Tiba-tiba ada yang datang. Betapa terkejutnya Lisa melihat teman turisnya dalam kondisi yang mengenaskan. Kemudian, Lisa menemui Marco kembali untuk menenangkan dirinya. Lisa sudah tidak tahan lagi dengan hal-hal yang terjadi pada dirinya. Ia menginginkan untuk pergi, tapi Marco dapat meyakinkannya bahwa hal yang terjadi hanyalah mimpi buruk semata. Setelah itu, Lisa berada di rumah kembali. Suara apakah itu? Ia pun mencari tahu asal suaranya. Tidak disangka, ternyata itu adalah Maddie. Emma terkejut dengan apa yang terjadi. Lisa menjelaskan kepada Emma bahwa dirinya tidak ingin tinggal lagi, tapi Emma melarangnya. Lisa tetap harus menyelesaikan pekerjaannya jika ia tidak ingin menyesal. Kembali lagi ke penjara, di sana terlihat seorang pria yang sedang mencoba melarikan diri. Saat berhasil membuka pintu liang tai, tiba-tiba mengenaskan sekali. Pria itu seketika tewas disantap makhluk misterius itu. Kemudian terlihat Emma yang sedang melihat wajahnya di cermin, yang kemudian meminum sesuatu. Lalu ada sosok botak yang senyum melihatnya. Di sisi lain, ada Lisa yang sedang menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba Julia mendatanginya. Ia menceritakan kejadian sebenarnya di balik lukisan tersebut. That's how they captured. Ternyata dahulunya si Emma dan komplotannya termasuk si botak melakukan ritual dengan mengorbankan seorang anak agar dapat menangkap makhluk mengerikan yang bernama Goran. Ternyata Goran adalah sosok yang ada di sumur di dalam penjara. Emma meminum darah dari tubuh Goran agar bisa awet muda. Lalu Julia mengatakan bahwa malam ini bulan merah akan muncul, dan jika cahaya pada bulan itu mengenai lukisan sebelum tengah malam, maka kutukan akan diperbarui selama 500 tahun berikutnya. Lisa tidak mempercayai apa yang dikatakan Julia. Tetapi setelah Julia mengatakan ada 3 orang turis yang ditangkap, ia langsung mempercayainya. Terlihat Lisa meminta Julia mengantarnya ke tempat para turis itu ditahan. Sayangnya, Julia harus pergi meninggalkan Lisa. Lisa pun memberanikan diri mengikuti si pria buntal. Untungnya, pria buntal itu tidak menemukan Lisa. Sepertinya pria buntal itu tertarik dengan Tracy. Tracy berusaha kabur, tapi sayang, saat sadarkan diri, Tracy melihat besi ngebul di tangan pria buntal itu. Tracy pun akan dimasukkan ke sumur, tapi untungnya
menyelamatkan nyawa Tracy. Mereka berdua pun kabur seedan-edannya. Kemudian, pria buntal itu sadarkan diri. Akan tetapi, si Goran tiba-tiba muncul hingga akhirnya kembali lagi pada Lisa dan Tracy yang sedang kabur. Tiba-tiba Markus datang. Tapi apa yang dilakukannya? Betapa terkejutnya Lisa mengetahui si Markus termasuk komplotan si Emma. Di dalam kamar, komplotan itu sudah bersiap melakukan ritual. Emma diminta segera menyelesaikan pekerjaannya. Di saat itu juga, Julia masuk ke ruangan. Lalu tiba-tiba Julia menyiram lukisan dengan bensin. Ia mengancam akan membakar lukisan tersebut jika ada yang menyentuh lukisannya. Julia mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir karena sudah banyak darah yang dikorbankan. Ia juga mengatakan bahwa ia sudah muak terjebak di tubuh anak ini selama berabad-abad dan ingin mengakhirinya. Hingga akhirnya Emma meminta Markus segera membunuh Julia. Di saat Markus menodongkan panah, si Markus pun kesakitan. Waktu semakin berjalan dan bulan merah akan segera datang. Si Emma langsung meminta Markus membunuh mereka. Habis sudah waktu yang mereka miliki. Akhirnya, semua komplotan itu binasa. Kemudian, Julia meminta maaf kepada Lisa dan mengatakan bahwa dirinya harus pergi. Cerita pun belum selesai. Di saat Lisa akan meninggalkan kamar, tiba-tiba ada yang datang. Ternyata itu adalah makhluk Goran. Si Lisa langsung menghapus bagian mantra pada lukisan. Lisa langsung membacakan mantra yang ada pada lukisan. Di akhir cerita, film memperlihatkan rumah yang sama di tahun 2024. Terlihat Lisa yang sedang bekerja, lalu ia memasuki ruangan yang dahulunya adalah penjara dan di dalamnya ada Goran. Ternyata Lisa mengambil darah pada tubuh Goran dan dijadikannya lapang usaha awet muda.